Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saron Yunukesha dengan NIM G00231776 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan blok 22 tentang kardiorespirasi. Di sini ada struktur faring, nasofaring, orofaring, laringofaring. Di sini pertama saya akan menjelaskan nasofaring. Dia itu letaknya ada di VC1 sampai VC2. Fungsinya sebagai respirasi, terdiri dari conai, opte, tonsil, faringea atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, recessus pharyngeus. Nah, nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi. Keduanya ini dihubungkan oleh conai. Nah, kalau opte itu ostium, pharyngeum, tubae auditivae, eustachi. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba audiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Tonsilka pharyngea atau adenoid ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsil pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksikan aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsil pharyngeal ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Torus tuberus dia itu peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Kalau torus levatorius dia ini peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Untuk recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Kemudian untuk jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsil tuberia. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang orofaring. Nah, orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Arcus palatokius ini suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Arcus palatopharyngeus ini suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia ini membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini adalah cekungan antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Kalau fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsil patina. Kalau valvula epiglottis ini tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laringofaring. Kemudian dia ini terletak di skeltopis 3 sampai VC3 sampai VC5. Dia ini terdiri dari fossa piriformis dan aditus laringis. Kalau fossa piriformis ini dia itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di valvula epiglottik pada orofaring. Kalau fungsi dari aditus laring dia ini merupakan pintu masuk yang menuju laring, kemudian terletak pada dinding anterior laringofaring. Untuk vaskularisasi, ini untuk bagian arteri itu ada dibagi menjadi dua, ada bagian atas, bagian bawah, sama tonsilla palatina yang mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Untuk bagian atas itu berasal dari arteri carotis externa yang akan nantinya ada di arteri maxillaris, nanti akan di ramus pharyngeus arteri palatina descendens, kemudian ada arteri facialis ini, nanti dia akan bermuara ke ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens, kemudian ada arteri pharyngea ascendens, kemudian yang terakhir ada arteri lingualis. Untuk bagian bawah dia ini berasal dari truncus thyroid cervicalis arteri subclavia. Dia ini ada arteri thyroid inferior yang akan bermuara pada ramus pharyngealis. Kemudian untuk vena
ada plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pteryglodeus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis intera di inferior. Untuk inervasi, sensorik, dan motorik. Untuk sensorik sendiri, dia akan ke plexus pharyngeus dan dari nerve glopharyngeus. Untuk motorik sendiri, dia akan ke plexus pharyngeus dari nerve valgus. Kemudian di sini ada struktur interna dan eksterna jantung beserta mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Untuk yang pertama ada struktur yang bagian interna. Di sini ada atrium dexter, dia itu bagian lurus sinus venarum cavarum. Untuk bagian kasar sendiri ada musculus pectinati, yaitu akan ke auricula dextra. Untuk bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis, itu di bagian dalam. Dan sulcus terminalis ini di bagian luar. Untuk fossa ovalis dan limbus fossa ovalis ini, obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Kemudian untuk ostium dextra ini, dia ini menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian ostium sinus coronaris ini vulva trabesi. Untuk ostum vena cava inferior ini vulvula ostaci. Dimuarai oleh vena cava superior yang akan ke ostium vena cava superior, ada vena inferior yang akan ke ostium vena cava inferior. Untuk sinus coronarius itu akan ke ostium sinus coronarius. Untuk vena cordis minimae dia akan ke foramina venarum minimarum. Untuk ventriculus dexter, dia ini terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculus papillaris, dia akan chordae tendinae. Kemudian trabecula septomarginalis ini terdapat bundle of His, sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventricle kanan. Kemudian ada digi bisa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian ada ostium trunci pulmonalis, ya ini menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Kemudian di sini ada atrium sinister. Di sini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian untuk ostium ave sinistrum ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Untuk fossa ovalis dan vulvular foramis ovale dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, kemudian ada 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Di sini ada ventriculus sinister. Dia ini mendekati aorta yang disebut vestibulum aorta. Kemudian myocardium ventricle kiri ini lebih tebal dibanding kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Myocard lebih tebal itu tadi. Di sini ada ostium aorta, dia itu menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada musculus papillaris, ini akan ke chorda tendinae. Kemudian next untuk struktur eksterna, di sini ada atrium dexter. Setiap cor atau jantung dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fesis, yaitu fesis sternocostal atau anterior, fesis diafragmatik, dan facial pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang, ke arah cranial lateral dextra, apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Untuk fesis sternocostalis ini terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya dapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Fesis diafragmatik terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus intervicularis posterior dan bersandar pada centrum tendinum diafragmatik. Permukaan inferior antrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fesis ini. Kalau bagian fesis pulmonalis ini terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiak pada fesis medial pulmosinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter.
Di kiri itu POV-nya untuk ventral, yang kanan itu dorsal. Nah, empat ruangan jantung itu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Untuk auricula jantung itu, auricula berbeda dengan atrium ya. Nah, dia ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding atrium anterior atrium mengandung musculus pectiani yang menyebabkan penampilan menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus, contohnya sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior. Nah, atau tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior. Kemudian di sini selanjutnya ada skeleton cordis. Ya, ini fungsinya melekat miokardium untuk kerangka jantung. Nah, kemudian ada tempat pelekatnya cuspis atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum inventriculare, kemudian dan atrioventriculare. Di sini ada skeleton cordis, dia ini annulus fibrosus, ada 4 cicin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare ostium, aorte, dan orificium truncus pulmonaris. Untuk yang pertama, ada annulus atrioventricularis dexter, berada di sekitar vulva tricuspidalis. Untuk annulus atrioventricularis sinister, dia ini ada di sekitar vulva mitral. Kemudian ada annulus vulva aorta di sini atau cincin aorta berada di sekitar vulva aorta atau annulus vulva trunci pulmonaris. Kemudian ada trigonum fibrosum, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Kemudian trigonum fibrosum dextrum yang di sini. Oh, ini serosum. Kalau fibrosum, baik, trigonum fibrosum dextrum ini di antara annulus fibrosus vulva aorta dan annulus atrioventriculare dextra. Kemudian untuk trigonum fibrosum sinistrum itu dia di antara annulus fibrosus vulva aorta dan annulus atriosinistra. Ini trigonum fibrosum sinistrum. Kemudian untuk trigonum satunya yang di bawah ini. Baik, lanjut mekanisme pembukaan dan penutupan katup. Di sini ada katup jantung kan ada 4. Eh, Tadi kan sudah saya jelaskan untuk sistolik ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah jantung, keluar jantung, katup seminular ini akan terbuka. Kemudian katup anterioventricularis ini akan menutup. Kalau diastolik ini ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari antrium, katup seminular tertutup dan katup anterioventricularis terbuka. Jantung kan memiliki 4 katup seperti saya yang udah jelaskan. Keempat katup ini membuka menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area lain. 2 katup yaitu ada katup mitral dan trikuspid, mengalirkan darah dari bilik atas jantung atau atrium ke bilik jantung bagian bawah atau ventrikel. 2 katup lainnya itu aorta dan pulmonal. Dia ini mengalirkan darah ke paru-paru ke seluruh tubuh melalui ventrikel. Ketika katup jantung membuka dan menutup, mereka menghasilkan suara yang kita kenal sebagai detak jantung kita. Kemudian sirkulasi melalui jantung itu yang pertama, darah kembali dari tubuh ke atrium kanan. Darah ini telah menghabiskan oksigen ketika dikirim ke jaringan tubuh, sehingga darah mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga proses tetap berjalan. Nah, atrium kanan ini
yang sekarang penuh dengan darah yang kekurangan oksigen, memompa darah melalui katup trikuspid ke dalam ventrikel kanan, kemudian ventrikel kanan berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis. Kemudian arteri pulmonalis ini membawa darah dari jantung ke paru-paru di mana daerah menerima oksigen yang kita hirup menjadi darah yang kaya oksigen. Pada saat yang sama, proses di atas tadi, darah kaya oksigen ini kembali ke paru-paru melalui atrium kiri. Nah, atrium kiri ini kemudian memindahkan darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, ia menggerakkan darah melalui katup aorta ke dalam aorta. Nah, aorta ini kemudian memasok darah ke seluruh tubuh. Tugas katup adalah mengalirkan darah melalui jantung. Ketika dua ruang atrium berkontraksi, katup trikuspid dan mitral terbuka. Yang keduanya memungkinkan darah berpindah ke ventrikel. Nah, ketika kedua ruang ventrikel berkontraksi, kedua memaksa katup trikuspid ini dan mitral menutup seiring dengan terbukanya katup pulmo dan aorta. Kemudian darah yang seharusnya meninggalkan ventrikel untuk mengalir ke tubuh seharusnya dicegah agar tidak mengalir ke arah salah satu melalui bagian katup aorta dan pulmonal yang disebut katup. Nah, katup membantu katup menutup rapat sehingga membantu aliran darah ke arah yang benar. Nambah. Kemudian di sini ada diafragma dan mediastinum. Di sini diafragma ini pembatas kavitas torasis dan kavitas abdominis. Ada dua bagian yaitu pars muscularis atau perifer yang terdiri ada pars ternalis, costalis, lumbalis. Untuk yang kedua ada centrum tendinium. Untuk centrum tendinium ini yang pertama ada hiatus aorticus setinggi VTH 12 dilalui aorta, ductus thoracicus, vena azicus, dan hemiazygos. Kemudian untuk hiatus esophagus ini tinggi PTH 10 yang dilalui oleh esophagus, vagina, dan ramus esophagia arteri gastrik sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni dan ini setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nerve planicu dexter, pasa limfatika. Kemudian ada trigonum sternocostal. Dia ini dilalui oleh arteri atau vena epigastrik superior dan pasa limfatika. Kemudian lanjut. Di sini neovaskularisasi diafragma, ada arteri venica inferior, ada arteri venica superior, ada arteri pericardioprenica, ada arteri musculoprenica, dan drainase vena paralel dengan arterinya. Kemudian diinervasi oleh nerve plenicus atau nerve spinalis C3 sampai C5. Mediastinum ini ruang dalam kavitas torasis di antara kedua kavitas pleuralis di sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus ternis sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferior. Nah, di sini ada anterius, medius, sama posterius. Untuk mediastinum yang superius ini dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Dan dia ini berisi thymus, trachea, esophagus, arcus aortae dengan 3 cabang besar. Kemudian ada vena brani planic dextra dan sinistra, ada vena intercostal superior sinistra, ada vena cava superior, ada nerve vagus, nerve pharyngeus recurrens, nerve planici, ductus thoracicus, dan nerve kecil lainnya, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Untuk yang bagian inferior, ini ada mediastinum inferior, yang anterior sama media, yang ada juga yang posterior. Untuk yang anterior ini letaknya di anterior perikardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Nah, isinya dia itu sisa timus, nodi limfatik, lemak, jaringan ikat longgar.
Untuk yang bagian media, dia itu letaknya di antara kavitas pleura, dextra, et sinistra. Kalau isinya itu ada cor, perikardium, nerve planicus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonis, vena cava, bronchi primary. Kemudian untuk posterior, ini letaknya di posterior perikardium di antara pleura medinalis. Untuk isinya esophagus, aorta thoracika, vena azygos, dan hemiazygos. Ductus thoracicus, nerve vagus, truncus sympathicus, dan nerve splenicus. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari laporan 2.2 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.